Untuk memenangkan sebuah pertandingan, setiap tim punya cara masing-masing. Ada yang latihan siang malam tanpa henti, ada yang memakai banyak pemain bintang di lapangan, sampai ada yang pakai cara curang. Bahkan momen-momen curang ini pernah terjadi di turnamen besar seperti Piala Dunia. Ada insiden yang membuat sebuah tim gagal menang. Ada yang lolos dari hukuman wasit dan otoritas berwajib, sampai yang paling parah ada momen curang yang malah jadi momen ikonik lintas generasi. Nah, kalian pasti penasaran kan momen-momen curang apa saja yang pernah terjadi di Piala Dunia? Berikut Starting Level List sudah merangkum 7 momen curang yang paling kontroversial. Simak daftarnya berikut. Argentina 1986. Tak perlu basa-basi lagi, inilah momen curang yang paling ikonik sepanjang sejarah. Apalagi kalau bukan gol tangan Tuhan ciptaan Diego Maradona. Momennya terjadi pada Piala Dunia 1986 di Estadio Azteca, Meksiko. Wasit waktu itu mengesahkan gol tersebut. Padahal jelas-jelas dari tayangan ulang, Maradona menyentuh bola dengan tangannya. Coba bayangkan ada gol itu tidak terjadi. Gol ikonik berikutnya yang dikenal sebagai Goal of the Century mungkin tidak akan lahir. Mungkin juga Inggrislah yang akan melaju sampai babak final atau mungkin malah memenangkan trofi. Maradona sendiri mengaku kalau gol itu ia cetak menggunakan tangannya. Banyak masyarakat Inggris juga menganggap gol itu sebagai sebuah kecurangan dan perampokan terbesar. Lebih parahnya, Peter Shilton bahkan mengaku tak akan pernah memaafkan Maradona. Sekalipun sang legenda Argentina itu kini telah berpulang. Belanda 2010. Spanyol memang akhirnya mengalahkan Belanda. Tapi mungkin laga tidak akan dibawa sampai extra time andai Belanda tidak melakukan kecurangan. Kalian pasti tahu kan kecurangan apa yang dimaksud? Betul, tendangan kungfu Nigel de Jong. Memang insiden ini adalah kesalahan wasit Howard Webb. Tapi bagaimanapun Belanda dapat keuntungan. Insiden terjadi pada menit ke-28. Dalam situasi duel bola udara, tiba-tiba De Jong melayangkan kakinya ke dada Xabi Alonso. Bol sepatu De Jong pun tepat mengarah ke dada Xabi sehingga membuat sang gelandang terkapar. Apa reaksi Webb? Alih-alih memberikan kartu merah langsung, wasit Inggris itu cuma memberikan kartu kuning buat De Jong. Sekarang mari berandai-andai, mungkin kalau Belanda bermain dengan 10 orang akibat insiden itu, ending bahagia Spanyol di Afrika Selatan bisa datang lebih cepat. Laga antara Belanda versus Spanyol waktu itu memang berjalan sangat ketat. Belanda menggunakan pendekatan duel-duel fisik untuk meredam Spanyol. Namun karena Spanyol dan Belanda masih terlibat duel 11 versus 11 sampai menit akhir, laga berlanjut ke babak extra time. Beruntung Andres Iniesta jadi penyelamat yang akhirnya membawa gelar perdana buat Spanyol. Tapi insiden tendangan Nigel de Jong tadi akan selamanya diingat oleh setiap fans sepak bola. Argentina 1990. Balik lagi ke timnas Argentina. Kali ini kita mundur jauh ke tahun 1990. Waktu itu ada sebuah insiden populer yang melibatkan Argentina dengan Brasil. Insiden itu terkenal dengan nama Inside Air Suci atau Holy Water Incident. Momennya terjadi di babak 16 besar Piala Dunia ketika Argentina bersua Brasil. Bermula dari sebuah break di pertengahan laga pasca sebuah insiden cedera, defender Brasil Branco yang kehausan meminta air kepada staf Argentina. Anehnya, tak lama setelah itu Branco bak orang mabuk. Meski di babak pertama sangat sulit dilewati, tiba-tiba saja Branco dengan mudahnya digocek Diego Maradona. Kalau di Indonesia, Branco mungkin sudah dibilang kena santet. Tapi staf pelatih, pemain, serta Branco sendiri menaruh curiga. Jangan-jangan minuman yang ia tenggak sudah dicampur sesuatu yang membuatnya linglung.
Tak lama setelah itu, kecurigaan tersebut benar. Maradona terang-terangan mengakui kalau minuman tadi dicampur obat penenang. Jerman 2010. Inggris tersingkir memalukan di ajang Piala Dunia 2010. Mereka terbantai di tangan Jerman 4-1 di babak 16 besar. Namun, Jerman mungkin tak akan lolos atau setidaknya tidak akan menang sebesar itu andai gol Frank Lampard disahkan. Betul, ini adalah kisah tentang gol hantu Super Frank yang legendaris itu. Situasinya, waktu itu Inggris tertinggal 2-1. Lampard melepas sebuah lob dari luar kotak penalti. Bola membentur Mister sebelum akhirnya melewati garis gawang lalu memantul keluar. Fans Inggris, Lampard, pemain lain bahkan Fabio Capello sudah bersorak. Tapi wasit malah menyatakan play on. Gol itu tidak disahkan. Jerman utamanya Manuel Neuer, sang kiper, memang mengaku tidak tahu menahu akan hal itu. Tapi yang jelas Inggris kehilangan momentum di laga itu. Mental mereka runtuh sampai akhirnya Thomas Müller mencetak 2 gol tambahan. Inggris harus puas tersingkir lebih awal dari harapan. Kolombia 2014. Dari 2010 kita maju lagi ke tahun 2014. Disinilah berhasil mengalami pembantaian paling mengerikan sepanjang sejarah. Betul, pembantaian 7-1 yang ikonik itu. Namun kita tidak akan membahas laga semifinal itu. Yang kita akan bahas di sini adalah laga perempat final ketika tim Samba berjumpa Kolombia. Berhasil dalam posisi unggul 2-1. Namun naasnya pada menit 88 sebuah insiden terjadi. Bek timnas Kolombia Juan Camilo Zuniga menabrak Neymar dari belakang. Lutut Zuniga menghantam tulang belakang bintang Barcelona itu. Seketika Neymar ambruk, mengerang kesakitan bahkan terlihat menangis memegangi punggungnya. Malang bagi Neymar, tabrakan itu membuatnya mengalami retak tulang belakang. Memang berhasil pada akhirnya menang, tapi Zuniga sama sekali tidak diganjar hukuman apapun oleh wasit yang bertugas. Bahkan kartu kuning saja ia tidak dapat. Berhasil terang saja kehilangan. Tanpa Neymar, terjadilah insiden 7-1 tadi, yang akhirnya dikenal sebagai tragedi Minerazo. Kroasia 2006. Kita tahu bahwa tahun 2006 adalah tahun terjadinya insiden ikonik Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi. Tapi sebelum insiden itu terjadi, ternyata ada sebuah momen yang mungkin layak dimasukkan ke dalam kategori kecurangan. Itu terjadi dalam laga lanjutan babak grup F antara Kroasia versus Australia. Biasanya seorang pemain yang sudah menerima kartu kuning akan diusir wasit ketika ia menerima kartu kuning kedua. Tapi tidak demikian dengan Josip Šimunić. Šimunić menerima kartu kuning keduanya di menit 90. Namun wasit tidak memberikan kartu merah dan membiarkan Šimunić bermain bahkan sampai akhir pertandingan. Wasit Graham Poll yang memimpin laga baru sadar di akhir pertandingan. Pada menit 90+3, Šimunić kembali mendapat kartu kuning dan akhirnya benar-benar diganjar kartu merah. Jadi singkatnya, Šimunić menerima 3 kartu kuning di laga ini. Akibat kelalaian itu, wasit Poll sendiri akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai wasit. Memang insiden ini tak berpengaruh karena pada akhirnya Australia lolos ke babak 16 besar. Namun andai kata Šimunić diusir sejak awal, Australia yang unggul jumlah pemain punya kans untuk memenangkan laga. Untung Australia lolos. Kalau tidak, CEO Federasi Australia sudah siap melakukan protes karena merasa dirugikan. Korea Selatan 2002. Terakhir, ada insiden yang mungkin masih membuat fans timnas Italia gemas sampai hari ini. Di balik kisah heroik Korea Selatan yang berhasil melaju sampai semifinal, terselip satu insiden yang diduga mengandung unsur kecurangan. Lebih spesifik, itu terjadi di partai 16 besar saat Taeguk Warriors bersua Italia. Tensi pertandingan meninggi sesaat setelah Italia memimpin via Christian Vieri. Dari sini, Italia sudah merasakan sesuatu yang janggal.
Berkali-kali pemain Korea Selatan melakukan pelanggaran keras. Tapi aksi-aksi tadi sama sekali tidak digubris oleh wasit Piron Moreno. Hingga akhirnya puncak ketegangan terjadi menjelang akhir laga. Francesco Totti jelas-jelas dilanggar di area penalti. Tapi bukannya memberi hadiah penalti, wasit malah menghadiahi Totti kartu merah. Sebagai catatan, insiden serupa terjadi di awal laga, tepatnya di menit ketiga. Tapi bedanya yang dilanggar adalah Korea Selatan. Wasit langsung menunjuk titik putih, padahal kontak yang terjadi sangat minimal. Dalam posisi kalah, jumlah pemain Italia wajib membobol gawang Korea Selatan untuk bisa menang. Tapi apalah daya, malahan Korea yang berhasil mencetak golden goal alias penentu kemenangan. Santuan rumah pun lolos menantang Spanyol dan kembali menyajikan laga yang sama kontroversialnya. Itu tadi 7 momen curang paling kontroversial yang pernah terjadi di Piala Dunia. Menurut kalian, apakah insiden-insiden tadi terjadi murni karena kesalahan wasit dan otoritas berwenang pertandingan? Atau memang ada permainan alias kecurangan yang terjadi di balik layar? Drop komentar kalian di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.